Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pagi ini semangat sekali ya. Chatnya udah rame ini, Masya Allah. Udah berapa ribu ini yang chat ya, sampai ada yang sudah kampanye gitu ya. Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai, silakan di-rename dulu ya. Terutama untuk paslon sesuai nomor urut paslonnya masing-masing, 1 sampai 6. Lalu nanti yang lain sesuai ya, jangan lupa 7, 8 atau 9. Oke? Oke, kita berdoa dulu ya. Kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini juga kita bisa berjumpa melalui Zoom kembali. Kalau kemarin itu kelas inspirasi, nah hari ini ada hajatnya nih para paslon. Alhamdulillah ini paslon terbanyak ya selama beberapa tahun terakhir gitu ya. Biasanya hanya ada 3 paslon, tapi ini 6 paslon, Masya Allah. Jadi Ibu sangat bangga, terharu juga gitu ya ketika kemarin, waduh sosialisasi ini ada yang tertarik nggak ya? Ternyata alhamdulillah banyak ya. Dan di sini mencantumkan pemimpin juga banyak gitu. Dan divisi lain juga ada. Nanti untuk hari ini kita khususkan kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS baru periode 2021 dan 2022. Oke. Nah, di sini ada Bu Ria sebagai MC, nanti insya Allah akan membantu acara hari ini sampai pukul 11, dan nanti ada dilanjutkan kembali di Ba'da Zuhur insya Allah untuk pengumumannya gitu ya. Jadi nanti ada jeda waktu untuk kalian voting, lalu nanti kita akan umumkan di siang hari. Oke. Nah, sebelum kita mulai lagi, supaya lebih semangat nih, kemarin Bu Novi sudah mereminder gitu ya, terkait yel-yel siha seperti apa gitu ya, dan gerakan. Oke, silakan sekarang buka mic-nya, open mic. Yes. Yel-yel, open kamera ya tentunya. Sudah. Gerakannya. Oke, sudah. Siap ya, ketika Ibu bilang siha itu, kalian sudah ingat ya, siha apa? Siha itu terus semangat, inovatif, cerdas, harmonis. Semangat. Tapi aku gaya tangannya lupa, Bu. Oh, tangannya lupa. Oke, kita bareng-bareng ya. Yuk. 1, 2, 3. Siha. Semangat, cerdas, inovatif, teladan, harmoni. Allahu Akbar. Yuk. Nah, ada yuk-nya ya di sini biar keren. Rusuh ya. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Lebih semangat. Siha. Semangat, cerdas, inovatif, teladan, harmoni. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Teman-teman, di mute kembali supaya tidak bersautan ya. Alhamdulillah. Oke, nah langsung saja Ibu hari ini akan menyampaikan tujuan acara hari ini tuh ngapain sih? Pertama ya, jadi ini menanamkan nilai demokrasi para siswa lewat ajang pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ya. Kalau biasanya tahun-tahun lalu itu sebelum pandemi kita melaksanakannya itu offline, yaitu biasanya berkumpul. Seperti biasa kalian tahu kan pencoblosan calon presiden atau wakil presiden ya. Jadi memang ada bilik-biliknya terus coblos gitu ya. Namun memang qadarullah untuk saat ini kita melakukannya online dan nanti insya Allah ada Google Form ya. Nah, lalu yang kedua itu tujuannya apa? Melatih siswa untuk dapat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Nih, ya ini nih hati-hati nih. Pengambilan keputusan dan melaksanakan keputusan secara bertanggung jawab. Jadi kita tidak sekedar hanya
pilih saja gitu, cap cip cup gitu ya, atau hitung kancing tidak ya, tapi kita bertanggung jawab atas pilihan kita ya. Jadi mungkin pasti ada yang wah karena dia best friend aku gitu ya, atau misalnya karena aku suka dia gitu, jadi ya udah aku pilih dia gitu ya. Tidak seperti itu ya. Jadi memang ada kriteria yang lain gitu. Jadi memang oh iya yang ini tuh pantas gitu dipilih sebagai pemimpin dan mengembangkan program OSIS di sekolah gitu ya. Teman-teman, insya Allah Ibu percaya semua ini warga SIHA adalah orang yang bijak gitu ya, dan dapat mempertanggungjawabkan pilihannya. Oke? Nah, lalu Ibu akan sebutkan rundown-nya. Bentar ya, catatannya ada di phone. Jadi kita nanti ngapain aja, pasti terus pemilihannya seperti apa, banyak yang tanya. Tadi juga chatnya sudah panjang, namun Ibu tidak bisa membaca satu-satu. Ya. Bentar. Oke, nanti ini akan ada sambutan dari kepala sekolah, dan nanti Ibu akan bacakan aturan atau tata tertib acara kampanye calon ketua dan wakil ketua OSIS. Lalu ada pemaparan visi misi dari calon setiap paslon. Nanti insya Allah akan ada yang di-sharekan gitu ya oleh host. Lalu setelah itu ada tanya jawab. Di sini ada panelisnya. Nah, nanti Ibu akan perkenalkan. Ada 4 panelis hari ini. Lalu setelah itu ada orasi setiap paslon. Apa itu orasi? Jadi orasi nanti kesimpulan ya di akhir ya, kesimpulan dan kampanye terakhir gitu ya dari setiap paslon. Lalu nanti Ibu akan sebar Google Form untuk kalian voting. Jadi di sini juga semua warga gitu. Jadi guru juga boleh. Guru mendapat putus-putus ya? Iya, Bu. Putus-putus. Yang lain apakah putus-putus? Masih putus-putus, Bu. Sekarang jelas? Nah, udah jelas. Masih putus-putus. Jelas ya? Masih putus-putus. Agak jelas. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada. Ini satu lagi deh. Papa. Sekarang sudah jelas? Cek. Akunya enggak? Udah jelas Bu, tapi gambarnya nggak kelihatan. Oh, gambarnya masih nggak kelihatan. Oke, Ya. nanti juga muncul ya. Enggak ada. Oke, nah lalu nanti setelah itu ada sesi foto dan penutup. Nanti insya Allah di siang hari kita break dulu, kita istirahat dulu, isoma, lalu nanti lanjut di 13.30 akan ada penghitungan suara. Zoom lagi Bu, jam Ya, 1. tapi hanya penghitungan suara, insya Allah mudah-mudahan lebih cepat ya. Jadi hanya penghitungan, lalu kita akan tahu siapa yang terpilih. Oke, lanjut nih. Lanjut ya. Oke, selanjutnya ada sambutan dari kepala sekolah. Apakah Pak Yusufnya sudah ada? Sudah ada ya? Oke, kepada Pak Yusuf dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik anak-anak sekalian, pertama-tama Pak Yusuf ucapkan terima kasih banyak pada guru-guru yang Pak Ibnu Hajar ya, yang hari ini insya Allah mengadakan pemilihan pengurus OSIS yang baru ya, terutama untuk ketua dan wakil ketuanya ya, hajatnya wakil kepala sekolah ya, Bu Ria insya Allah. Kemudian anak-anak sekalian, insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Suara Pak Yusuf insya Allah terdengar dengan jelas ya, anak-anak sekalian ya. Insya Allah ya, baik. Yang pertama-tama Pak Yusuf ingin ucapkan syukur kepada Allah SWT, alhamdulillah, karena pada hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi untuk belajar ya. Jadi ambillah bahwa
kegiatan hari ini juga adalah pembelajaran. Ya, pembelajaran itu bukan hanya sebatas kalian mendengarkan ceramah dari guru atau penjelasan guru atau apapun itu. Jadi sekarang kalian sedang belajar, ya. Baik yang nanti akan dipilih oleh teman-temannya sebagai ketua atau wakil ketua OSIS, maupun yang sedang menjadi peserta yang akan memilih. Ini dijadikan sebagai sebuah pembelajaran, ya, sekalian ya. Jadi mohon ini dijadikan sebuah pembelajaran karena pastinya dalam setiap kehidupan kita akan ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari hal kecil apapun, termasuk kegiatan hari ini. Ya, apalagi kegiatan ini kita masukkan ke dalam pekan inspirasi, gitu ya, pekan inspirasi. Boleh tanya sama Kak Aisyah, ada nggak dulu kelas inspirasi? Nggak ada ya Kak Aisyah ya? Dulu mah nggak ada tuh. Nah, ya, jadi kalian beruntung loh, ada kegiatan kelas inspirasi, kemudian hari ini gitu ya. Pak dulu juga ada, tapi berbeda gitu ya Kak Aisyah ya. Kalau dulu Kak Aisyah langsung offline, sekarang online ya. Pasti akan ada perbedaan antara offline dan online ya. Kemudian anak-anak sekalian, Kak Aisyah ucapkan selamat nih buat anak yang sudah memberanikan diri menjadi ketua OSIS, menjadi calon ketua OSIS ya. Jarang-jarang loh orang-orang yang mau jadi ketua OSIS ya, karena awalnya sih terus terang ya Pak Yusuf bukannya meremehkan lah gitu ya, agak sedikit pesimis karena misalnya kayaknya kalau online pada mau nggak jadi ketua OSIS ya. Ternyata ada 6 ya, Masya Allah. Boleh tanya sama Kak Aisyah dulu berapa gitu ya. Ternyata sekarang ada 6, Masya Allah gitu ya. Ada 6 calon pasangan yang akan maju sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, kemudian anak-anak sekalian, yang perlu saya ingatkan juga pada kalian semuanya adalah bahwa ketika kalian nanti memilih, tadi itu kata Bu Ria ya, pilihannya itu bukan hanya masalah rasa itu dalam arti gimana ya, kayaknya dia pinter deh kayaknya gitu ya, kayaknya dia bahkan hebat deh kayaknya ya. Tapi coba kalian perhatikan dari sisi bagaimana gestur bahasa tubuh dia dalam menyampaikan, kemudian bagaimana apa yang dia disampaikan itu kira-kira masuk akal nggak ya gitu ya, kayaknya menarik nih programnya gitu ya. Kemudian kalian juga boleh melihat dari sisi track record, jejak rekam. Oh, ini susah memang kalau ini ya, apalagi buat anak-anak kelas 7 yang tahunya baru Daril, tahunya baru Mersia, mungkin tahunya baru Kayus gitu ya. Ini keren juga nih, kelas 7 udah maju ya sebagai ketua OSIS, Masya Allah, dan juga wakil ketua OSIS, keren lah gitu ya. Nah, jadi pilihannya berdasarkan pilihannya hati nurani gitu ya, kalau kata orang-orang gitu ya, silakanlah gitu ya. Nah, kemudian juga ketika nanti pilihan kalian mungkin belum sesuai dengan apa yang kalian inginkan, yang terpilih bukan yang kalian inginkan, maka samina wa ta'ana ya, dengerin dan taat sama pemimpin ya. Kata Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda bahwa sekalipun ada budak gitu ya, tahu budak ya, hamba sahaya menjadi pemimpin kita gitu ya, apakah dia memang dipilih ataupun memang dia dijadikan pemimpin oleh orang-orang yang bodoh gitu ya, maka tetap kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh hamba saya tersebut gitu ya, meskipun mungkin kita nggak terlalu senang gitu ya. Nah, ini konsep pemimpinan dalam Islam. Jadi kalian nanti harus taat dan taat, patuh, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Bukan berarti kalian tidak boleh memberikan saran gitu ya, dan juga kepatuhannya bukan kepatuhan mutlak, tapi kepatuhannya kepatuhan yang relatif. Artinya kalau dia salah ya jangan diikutin. Daril misalnya nanti kalau terpilih gitu ya, menyuruh sesuatu yang tidak baik, maka jangan diikutin. Kalau gitu ya, Daril, insya Allah enggak ya Daril ya. Nah, itu mungkin anak-anak sekalian, dan mohon maaf Pak Yusuf tidak bisa ikut sampai selesai karena Pak Yusuf ada kegiatan yang lain. Pak Yusuf suara Bapak putus-putus tadi. Masih putus-putus. Waduh, putus-putus. Ya udahlah, mudah-mudahan udah lancar lagi. Sekarang lancar lagi ya. Ya Allah, ya alhamdulillah ya. Baik. Dan ini ada Kak Aisyah, terima kasih banyak Kak Aisyah sudah mau hadir. Mungkin ada kakak-kakak yang lain ya, Pak Yusuf nggak bisa lihat satu persatu. Itu saja mungkin dari Pak Yusuf. Ingat, pelajaran penting pesan yang penting yang paling disampaikan adalah ambil pelajaran dari apa yang kalian lakukan hari ini. Ya, laluilah setiap hari itu dengan sebuah pembelajaran.
Itu saja, terima kasih banyak. Pak Yus kembalikan lagi kepada Bu Ria. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf atas ujangannya hari ini untuk calon-calon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman nih kira-kira kalian sudah tahu belum sih siapa saja nih ke-6 paslon-paslon ini? Ada yang udah tahu? Tadi udah tahu lihat ya? Udah lihat ya? Oke. Tapi sudah kenal belum sih? Kan ada kakak kelasnya, mungkin kakak kelas sudah ada adik kelasnya gitu. Belum ya? Belum. Mungkin ada yang sudah kenal, ada juga yang belum. Oke. Nah, tapi baru cuman kenalnya di grup WA doang. Oh, grup WA doang. Oke, insya Allah nanti bisa ketemu ya. Oke, sekarang Ibu akan perkenalkan setiap paslonnya dulu. Nanti setiap paslon ketika Ibu menyebutkan namanya, boleh disapa dulu teman-teman yang lain ya. Oke, kita sebutkan ke-6 paslon calon ketua dan wakil ketua OSIS baru. Yang pertama ada Hans kelas 9 dan Safira kelas 9. Oke, silakan say hi dulu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Oke. Tadi kayaknya Safira ya. Kalau Hansnya mana ya? Assalamualaikum semuanya. Oke, ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ganteng amat, Masya Allah. Iya, katanya ganteng amat. Iya, masa cantik ya. Oke. Oke, sekarang kita sebutkan nih yang paslon kedua, yaitu Raffi kelas 8 dan Abi kelas 8. Yeay, mana? Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abinya mana, Abi? Abi ada? Ada ya? Ada Bu, ada Bu. Oh, ada. Iya nih, Abi suaranya imut-imut nih ya. Oke. Kita sebutkan paslon yang ketiga. Luna kelas 9 dan Mersya kelas 7. Mana? Say hi dulu. Assalamualaikum semuanya. Oke. Ini satu-satunya paslon yang beda levelnya ya. Dari 9 ke 7 gitu ya. Masya Allah. Oke, yang keempat. Ada Sultan kelas 9 dan Darves kelas 9. Hey, mana? Halo. Waalaikumsalam. Ini satu frame ya. Satu frame ini. Oke, mana ya? Di sini nggak kelihatan nih. Oke, mungkin ada juga nih dua paslon kayaknya satu frame ya. Oke. Lanjut, paslon kelima yaitu Daril kelas 7 dan Kayes kelas 7. Yeay, mana? Assalamualaikum semuanya. Apa kabar semua? Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Ramai sekali ya. nih. Emang ya ramai ya ini. Oke. Ini nggak kalah ramai juga nih. Yang keenam yaitu ada Indi kelas 8 dan Fatia kelas 8. Mana? Halo. Assalamualaikum semuanya. Halo. Waalaikumsalam. Oke. Ini satu frame juga ya. Alhamdulillah. Rumahnya dekatan ya, Kak? Iya. Iya, oke. Nggak apa-apa. Yang jauh dipisahkan juga nggak apa-apa, tapi tetap satu tujuan ya, satu visi misi. Oke, nah itu ke-6 paslon, kalian sudah tahu kan siapa saja, tapi yang pasti ditahan dulu nih. Nanti jangan dulu aku mau milih nih sebelum mendengarkan visi misinya ya. Nah, sebelum itu kita kenalkan juga di sini ada panelis, ada 4 panelis ya. Yang pertama sudah hadir belum ya? Yang pertama ada Pak Eldi. Mana Pak Eldi? Pak Eldi sudah hadir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, nanti ditanya sama Pak Eldi ya. Oke. Yang kedua,
ada Bu Santi. Mana Bu Santi? Di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siap ya Bu Santi. Lalu ada yang ketiga, guru. Ada Pak Guntur. Mana Pak Guntur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, yang keempat ini bukan guru ya. Jadi yang keempat ada ketua OSIS nih karena masih menjabat gitu ya. Jadi sini ada Kak Basit. Mana Kak Basit? Waalaikumsalam. Nah, ini ya. Akhirnya ketua OSISnya muncul. Kalau kemarin itu Kak Aisyah juga ada ya hari ini hadir. Kak Aisyah kemarin itu mewakili, beliau itu wakil ketua OSIS dan ini Kak Basit ketua OSISnya ya. Nanti insya Allah nanti ke-6 paslon ini akan ditanya sama mereka. Siapa yang ke sekolah? Ya. Siapa yang ke sekolah? Siapa ya? Yang bolos sekolah. Oke, bisa di-mute dulu ya teman-teman yang lain. Oke, nanti kalau misalnya pas nanya nanti terdistrak. Tuh paslonnya salah menjawab gitu karena yang nanya panelis apa terus tiba-tiba ada yang lain nanya yang lain gitu ya. Jadi salah jawab gitu ya. Oke, teman-teman nanti ada aturannya juga ketika ada yang berbicara atau ketika ada pertanyaan atau panelis atau paslon sedang presentasi, kita mute dulu semua ya. Oke? Sip. Nah, kita sudah perkenalan nih, ada paslonnya, ada panelisnya. Terus sekarang ngapain? Kita mau dengarkan ya visi misi dari setiap paslon nih. Oke, karena di sini ada 6, mungkin Ibu akan batasi ya teman-teman. Jadi 5 menit saja ya mungkin ya. 5 menit, mungkin ada coach. Kita waktuin ya, supaya adil ya. Jadi waktunya 5 menit. Kalau misalnya memang cepat, boleh ditambahkan dengan yang lain. Atau misalnya ada yang sudah buat program kerja, Masya Allah, udah buat program kerja ya, itu boleh disampaikan. Kalau misalnya waktunya cukup ya. Oke, siap nih teman-teman? Siap. Siap ya, oke. Jadi karena kita sudah mengacak ini, ada urutan nomor paslon. Ini juga Ibu tidak cap-cipcut gitu ya, memberikan, tapi Ibu terdapatlah nomor urutan paslon tersebut ya. Jadi kita berikan apresiasi ini untuk yang pertama nih, nomor urut pertama. Silahkan ada Hans dan Saf. Oke. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Nama yang nyatanya omong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan ini, sehingga kami dapat berbicara di sini untuk menyampaikan visi dan misi kami sebagai pasangan calon Ketua OSIS dan Ketua OSIS. Nama saya Harisma Kamaruzaman, Putra Yuswana, biasa dipanggil Hans. Saya dari kelas 9 Taus bin Kaisan. Hobi saya adalah bersepeda, fotografi, berenang, dan lain-lain. Personality genetik saya adalah sensei extrovert. Moto hidup saya adalah semakin berisi, maka semakin merunduk. Filosofi Pani. Alasan saya mencalonkan sebagai Ketua OSIS adalah insya Allah
saya yakin OSIS yang saya pimpin serta dengan kerjasama dari teman-teman dan guru-guru SMP SIHA, kita bisa mengembangkan SMP SIHA menjadi versi yang lebih baik daripada saat ini. Next. Perkenalkan, nama saya Safira Nuroma, biasa dipanggil Vira. Saya dari kelas 9 tahun Kaisan. Hobi saya yaitu membaca dan menulis. PG saya adalah thinking introvert. Moto hidup saya adalah petualanganku akan berakhir, tapi bukan berarti tidak bisa indah pada waktunya. You are exactly where you need to be right now. Next. Wang. Bayi pupuk ah. Organisasi tanpa visi dan misi ibarat rumah yang dibangun tanpa fondasi. Maka pentingnya visi misi sebagai fondasi suatu organisasi, misalnya OSIS. Berikut adalah visi misi kami. Visi: mewujudkan generasi muda SMP Islam Ibnu Hajar yang beriman, disiplin, kreatif, dan inovatif. Mengedepankan adab serta takwa dengan selalu memelihara ukhuwah Islamiyah. Berikut adalah misi kami. Yang pertama, membuat program-program baru guna wadah mengekspresikan minat dan bakat siswa dan siswa SMP Islam Ibnu Hajar yang lebih partisipatif dan tertantang. Yang kedua, membiasakan diri agar patuh pada aturan, tepat waktu, dan toleransi. Yang ketiga, memaksimalkan pemanfaatan sosial media sebagai sarana edukasi informatif dan event. Kami memiliki program kerja yang menjadi unggulan di dalam menyukseskan program ini. Kami menekankan bahwa membutuhkan dukungan, bantuan, dan kontribusi dari seluruh elemen warga SMP SIHA, baik siswa maupun guru. Program kami yang pertama yaitu SIHA Talents Vibrant Enthusiastic Platform, yaitu bertujuan sebagai wadah pengekspresian minat bakat siswa-siswi SIHA agar meningkatkan kepercayaan diri dan pengalaman, serta persiapan jangka panjang di masa depan dengan menyelenggarakan ajang lomba antar sekolah. Misalnya, jika kalian berkeinginan mengikuti lomba di luar sekolah, program ini sangat mendorong kalian sebagai bekal persiapannya matang untuk tunjuk kemampuan yang unggul. Program kedua kami yaitu 2IA Kultum Booster in SMP SIHA setiap bulan via Zoom. Bertujuan untuk meningkatkan imun, aman, dengan kultum di SMP SIHA pada masa pandemi. Partisipasi siswa-siswi SMP SIHA menjadi pembicara kultum sebagai sarana pembiasaan diri yang berakhlak sholih dalam pergaulan remaja dan belajar berdakwah, serta pembiasaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Program kami yang ketiga adalah mengoptimalkan media sosial Instagram OSIS SMP Sekolah Islam Ibnu Hajar, memberikan edukasi infografis seperti kesehatan mental, sejarah, motivasi, dan lain-lain dengan membuat program lapak wawasan. Bersifat kreatif, membibit, dan berfaedah, serta wadah mempublikasikan kegiatan yang dilaksanakan OSIS dan kegiatan minat bakat yang dikelola oleh pengurus OSIS. Program kami yang keempat adalah rapat OSIS dan evaluasi kerja anggota OSIS secara rutin. Pertemuan sosialisasi seluruh pengurus OSIS untuk menyampaikan pendapat juga bertukar pikiran yang akan didiskusikan bersama dalam memecahkan masalah. Survei program kerja atau gagasan baru untuk menghasilkan kesepakatan bersama menyangkut kelangsungan seluruh warga SMP SIHA. Adanya potensi hukuman bagi anggota OSIS yang lalai akan bertanggung jawab untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban. Sudah habis ya? Next. Ditutup dulu, silakan. Dari segala kerendahan hati, kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman semuanya, agar kami bisa mewujudkan visi dan misi dan berkontribusi demi kemajuan OSIS, serta SMP SIHA berdampak besar ke depannya bagi sekolah kebanggaan kita, SMP Islam Ibnu Hajar. Semoga pilihan kalian tepat, yaitu milih kami, nomor 1. Mantap. Masya Allah. Oke. Tadi ada yang bilang ya, ini kayaknya udah latihan lama gitu ya. Biasanya kalau misalnya kelas 9 sudah lebih terlatih karena dari kelas 7,
juga berlatih presentasi, kelas 8 berlatih presentasi juga, kelas 9 kelas 7 juga pasti bisa gitu. Karena kelas 6-nya, kelas 5-nya juga sudah mulai presentasi. Ya? Oke, Masya Allah ini paslon nomor 1. Nah, sekarang kita menuju paslon nomor 2. Siapa? Siapa nih? Mana pendukungnya? Paslon Raffi. Paslon nomor 2. Raffi kelas 8 dan Abi kelas 8. Yeay. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi. Personal genetik saya adalah sensing extrovert. Misi saya dalam Banyak pokoknya mama pulang itunya sekolah. Tapi keluar. Sepertinya sinyalnya ya. Mungkin Abi bisa dilanjutkan dulu perkenalan Abinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abimanyu Ardi Mukti dan PG saya sensing extrovert. Ya. Misi dari kami 1, mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, dan 2, mempererat kekeluargaan antara seluruh anggota sekolah. 3, menjadikan siswa aktif, kreatif, berprestasi, dan menjunjung tinggi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Next, Bu. Raffi belum masuk lagi ya? Belum, Bu. Oke, kita cek lagi ya. Hostnya sudah ngecek Raffinya ada di mana? Oke. Karena waktunya masih ada, mungkin Ibu akan tanya. Kenapa nih Abimanyu bisa berpartner dengan Raffi untuk mencalonkan ketua dan wakil OSIS? Kenapa tuh alasannya? Bisa dijelaskan? Abi? Oh, belum, Bu. Si Raffinya lagi error. Sinyalnya error kali ya. Bukan karena Raffinya error ya. Oke. Oke, Abi, ngobrol aja sama Ibu deh. Abi kok bisa sih berdampingan gitu atau berpasangan sama Raffi ini mencalonkan? Awalnya gimana? Ya, aku sama Raffi tuh udah kayak sahabat aja, Bu. Oh, best friend ya. Friend forever. Terus habis itu gimana? Ngobrol atau Ya, karena setelah sosialisasi? Aku sama Raffi tuh PG-nya sama sensing extrovert, jadinya kayak sering suka olahraga. Oh ya, Suka nyambung di ya. luar. Iya, Bu. Nyambung ya. Nyambung. Lalu? Nanti teman-teman suruh olahraga semua kayaknya. Iya, Bu. Iya benar. Kayak mengadakan pertandingan olahraga. Oh iya betul. Banyak juga, iya benar. Saat mengisi Google Form itu banyak juga yang karena hobinya tuh berolahraga, jadi saya akan mengadakan, ayo lombanya terus aja olahraga gitu ya Kak. Masya Allah. Oke, Raffi belum bergabung. Jadi awalnya dari kecocokan ya, jadi kesamaan gitu. Kesamaan sama-sama PG-nya sensing extrovert, terus akhirnya
nyambung gitu, ngobrol lah, yuk kita mencalonkan gitu ya, dan memiliki visi misi yang sama. Oke, waktunya sudah mau habis ya. Oke, Abi, silahkan mungkin ditutup. Karena Raffi, kan Bu Raffi juga, silahkan sama Abi saja ditutup. Udah, sekian dari saya, Abi Manyurti Mukti dan Raffi. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, oke, Masya Allah ya. Ya beginilah ya teman-teman, kalau misalnya memang online itu pasti ya kendalanya bukunya. Ya kemarin juga Ibu terlempar-lempar saat kelas inspirasi gitu ya, dan hari ini pun harus berganti sinyalnya yang lain, mencari yang lain. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin insya Allah Raffi akan bergabung kembali. Next. Oke, masih ada 4 paslon ya. Kita lanjut. Paslon ketiga, yaitu Luna dan Mersya. Yeay! Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari paslon urut nomor 3 ingin menyampaikan visi misi kami. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Luna Rahmandanisha, panggil aja Luna atau Kak Luna, terserah kalian mau manggil apa. Dan saya sebagai salah satu calon ketua OSIS. Dan perkenalkan, nama saya Hairisa Mersya Nuraini, bisa dipanggil Mersya atau apapun itu ya, terserah kalian semua. Saya adalah calon wakilnya ya. Di next. Ya, ini visi kami adalah meningkatkan keberanian, ketangguhan, kreativitas, kerjasama, dan adab belajar dengan menggunakan program minat bakat yang diselenggarakan di sekolah. Next. Nah, ini misinya, yaitu menampung ide-ide dari para anggota terkait penyaluran minat bakat, membuat program kegiatan mengasah kreativitas dan membangun kemandirian seperti lomba, pentas seni, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu mengadakan kelas inspirasi untuk meningkatkan minat bakat anggota-anggota siswa dan menjadi tangguh dan beradab. Kan emang dari sekolah udah ada kelas inspirasinya nih, tapi nanti kita ini versi OSIS-nya. Nanti kita cari narasumber sendiri, kita kayak versi gaul ya gitu ya. Nah, kita bisa nanti artis atau mengundang influencer gitu. Ya, gitu ya. Ya, ya itu aja sih visi-visinya. Ya, sekian dari kami. Sekian dari kami. Oh ya, ada pantun nih, bentar. Asik. Pakai cakep nggak? Cakep. Oh, belum ya, belum. Jangan lupa coblos nomor 3. I love you. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Oke, udah nih? Udah ya? Oke, Masya Allah pakai pantun. Iya, udah mau cakep-cakep aja tadi ya. Oke. 3 menit ya tadi waktunya. Alhamdulillah lebih cepat. Nggak apa-apa. Masya Allah. Oke. Kita lanjut nih ya. Ada
Nomor 4 nih yang dari tadi nih di chat ya, udah rame ya chat box. Oke, kita panggilkan Sultan dan Darves. Masya Allah ya, ini satu frame juga ya. Kak Sultannya kayak menghilang itu. Kayak kuliah. Oke. Nah, bisa. Sip. Oh. Siap ya? Tapi ini kayak mirip apa itu? Kepalanya ini ya. Yang satu lagi kok badannya gak ada ya? Serem kayak itu kepala terbang kayak hantu. Ini dua-duanya dari planet Mars. Itu kepala ini terbang. pakai background ya, jadinya seperti menghilang. Oke, siap, kita mulai. 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan. Nama saya Darves. Dari paslon nomor urut 4. Ingin menyampaikan visi misi yang nantinya akan kami laksanakan pada saat terpilih. Next. Di sini kami memiliki visi. Visi kami menjadikan organisasi yang terpimpin, solid, amanah, menampung aspirasi siswa dan siswi, serta meningkatkan minat bakat untuk seluruh peserta didik Sekolah Islam Ibnu Hajar. Nah, untuk mencapai visi kami tersebut, kami memiliki misi yang akan dibacakan oleh Darves. Visi kami adalah menemukan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan sikap yang disiplin, serta menimbulkan karakter yang unggul pada siswa-siswi SMP Islam Ibnu Hajar. Menjadikan suatu program yang terarah dengan menjunjung tinggi kemusyawarahan, membentuk wadah aspirasi siswa dan siswi SMP Islam Ibnu Hajar agar menjadi siswa-siswi yang kreatif, melaksanakan kegiatan yang positif sebagai salah satu jembatan untuk menumbuhkan minat bakat terhadap siswa dan siswi SMP Islam Ibnu Hajar. Demi mensukseskan misi kami tadi, kami memiliki 4 proker utama yang nantinya akan kami laksanakan. Yang pertama, Sport Talent Day. Apa itu Sport Talent Day? Suatu program atau kegiatan yang dimana para siswa dan siswi akan berlomba antar kelas dan berbagai macam perlombaan. Membuat peraturan yang harus dijalani oleh para siswa. Peraturan yang dibuat adalah peraturan yang dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dan siswi dalam menjalani proses belajar. Untuk membuat suatu aturan yang dapat ditaati, kami akan merancang dalam Mubas OSIS yang akan diselenggarakan sebelum dan sesudah masa jabatan, di mana nanti di dalam acara tersebut kami akan merancang ADRT dan aturan-aturan untuk para siswa dan siswi. Next. Lalu proker kami yang terakhir, kami akan membuat Dewan Perwakilan Kelas yang bertujuan untuk menyertakan setiap perwakilan kelas untuk ikut serta dalam program yang dibuat oleh OSIS. Demikian presentasi visi misi dan program kerja dari kami. Sebelum kami tutup, kami memiliki 3 ciri khas dalam kepemimpinan kami, yaitu kita muda, kita bertalenta, kita kompak. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada 3 ciri khas ya. Tadi apa? Kita muda, kita bertalenta, kita kompak. Masya Allah. 3K ya. Oke, ini ada 2 lagi nih, nggak kalah seru ya. Kita panggilkan langsung paslon kelima, yaitu
Daril dan Kais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Zoom Meet kampanye dan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS tahun 2021-2022. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami sebagai kandidat ketua OSIS periode 2021-2022. Sebelumnya saya memperkenalkan diri nama kepada Bapak, Ibu dan Ibu beserta teman-teman. Nama saya dari Sakwal Hernewan dan teman saya Muhammad Hanif Rais dari kelas 7. Menjadi seorang pemimpin memang bukan hal yang untuk mudah dilakukan. Tetapi waktu dan proses akan mengajarkan segalanya. Kami akan berusaha untuk terus belajar dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita bersama. Maka agar lebih mudah untuk mewujudkan hal tersebut, kami akan menyampaikan visi misi OSIS, yaitu dengan visi. Ais. Mau untuk berbicara. Kais nggak di-mute kan ya? Nggak di-mute dia. Nggak di-mute. Kais dimohon untuk berbicara untuk visi. Kayaknya mic-nya mati deh. Kalau gitu kamu aja yang baca dari. Oke, dengan visi. Menjadikan OSIS IHA sebagai sarana kreativitas agar lebih kreatif dalam mengembangkan pemikiran dalam pembelajaran atau kegiatan sekolah. Inspirasi, pemikiran positif menunjang kemajuan SIHA. Dengan aspirasi keberhasilan siswa sehingga membentuk siswa lebih berprestasi, kreatif, berbudi luhur, dan bertanggung jawab dengan dilandasi iman dan takwa. Dengan misi yang kami rencanakan untuk mendukung visi tersebut yaitu meningkatkan kegiatan keagamaan serta pembinaan agama untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti agar lebih sering adanya kegiatan cahaya Quran dan tilawah. 2. Memaksimalkan program baik yang sudah atau yang akan dilaksanakan dan bekerja sama dengan kepengurusannya. Ikut mensukseskan program atau kegiatan yang ada di SIHA. Ketiga, mengembangkan kreativitas dengan peningkatan kualitas kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Dengan penyaluran seperti kegiatan minat bakat, kita bisa lebih mengembangkan kualitas atau hasil yang membanggakan untuk SIHA. Keempat, menumbuhkan kesadaran para siswa untuk ikut bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah sesuai aturan yang sudah berlaku. Demi memaksimalkan hasil kerja dari realisasi visi dan misi OSIS tersebut, maka kami akan lebih meningkatkan program serta hasil kerja OSIS di periode sebelumnya yang telah dievaluasi dan disesuaikan dengan keadaan pandemi yang belum usai. Sekian penyampaian visi calon ketua OSIS yang bisa saya sampaikan. Apabila nantinya kami diberikan kepercayaan menjadi ketua OSIS, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi misi tersebut dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian. Akhirnya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak atau teman-teman seperjuangan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kayak pembaca berita gitu ya. Pemirsa. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru dan teman-teman semua.
Perkenalkan, kami dari pasangan calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS nomor urut 6. Nama saya Anindya Syabirani Praska Akila Maiza dari kelas 8. Personality genetik saya feeling introvert, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Fatia Risa Khairani dari kelas 8. Personality genetik saya intuiting introvert. Di kesempatan kali ini kami akan membacakan visi misi kami sebagai calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Visi kami yaitu membantu mewujudkan generasi muda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan produktif demi kemajuan bangsa serta membangkitkan semangat murid untuk menjaga lingkungan. Misi kami yaitu, pertama, mengembangkan rasa sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antar warga sekolah. Kedua, mendukung segala macam ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah yang positif. Ketiga, mengadakan program kegiatan yang bersifat mengembangkan keterampilan serta kemandirian. Yang terakhir, menjadikan OSIS terbuka dengan siswa dan guru, supaya terjalin keharmonisan di segala kegiatan sekolah. Program kerja kami melanjutkan program sebelumnya yang dirasa baik dan ide baru, yaitu Jumat Berkah. Jumat berbagi sedekah atau berbagi makanan, melanjutkan kegiatan inspirasi atau inisiasi program belajar hidroponik, pembuatan kompos atau program pelatihan public speaking. Sekian itu dia visi dan misi kami. Kami harap kalian dapat memilih kami karena satu suara dari kalian sangat berpengaruh bagi masa depan SMP Islam Ibnu Hajar. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa dukung kami nomor urut 6. Bersama kita membangun sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah habis ya waktunya untuk memperkenalkan atau menyebutkan atau menjelaskan visi misinya. Masya Allah ya, programnya keren-keren ini dari ke-6 paslon. Nah, tadi sudah kita mendengarkan visi misi dari paslon. Nah, sekarang coba gimana nih? Bagaimana pendapat setiap paslonnya nih terkait pertanyaan? Nanti ada pertanyaan dari setiap panelis. Jadi gini, pertama aturannya adalah kita persilakan dulu untuk panelis nanti persiapkan pertanyaan. Jadi hanya menyebutkan satu saja pertanyaan ke satu paslon. Contohnya, misal nanti paslon nomor 1 diberikan pertanyaan oleh salah satu panelis, nah dijawab. Dan begitu nanti next, panelis lain memberikan pertanyaan ke paslon yang lain. Jadi misalnya tadi sudah nomor 1, lalu 2, dan 3, 4. Jadi setiap panelis memberikan satu pertanyaan ke satu paslon saja dan harus berbeda, gitu ya. Itu sesi pertama. Nah, lalu ada sesi kedua. Kalau sesi kedua nanti setiap panelis itu akan memberikan satu pertanyaan juga ke 2 paslon. Jadi satu paslon itu menjawab, lalu paslon yang satunya lagi menanggapi, gitu ya. Jadi ada kayak ya debat gitulah ya, semacam itu. Bukan debat ya, nggak boleh debat bilangnya, tidak boleh berdebat gitu ya. Jadi saling menanggapi saja gitu ya, saling memberikan pendapat, tanya jawab. Namun memang dalam satu pertanyaan yang sama. Oke, jadi nanti panelis pertanyaannya satu saja ya. Jadi setiap paslon itu jangan banyak-banyak, satu aja gitu. Nah, waktunya berapa lama, Bu? Mungkin 3 menit saja kali ya. Kalau tadi visi misi 5 menit, sekarang kita persingkat jadi 3 menit. Setiap jawab 3 menit. Tapi kalau misalnya dirasa 1 menit, oh ini juga cukup untuk menjawab, terus keren jawabannya gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi paling lama kita beri waktu 3 menit saja. Oke? Siap ya ini kepada setiap paslon dan panelis? Panelis sudah siap? Oke, jadi nanti yang pertama yang akan memberikan pertanyaan yaitu pertama Pak Eldi, nanti yang kedua Bu Santi, yang ketiga Pak Guntur, yang keempat Ketua OSIS, itu Pak OSIS. Nanti kan karena ini 4 ya, berarti harus menambah 2, balik lagi ke atas. Yang kelima Pak Eldi lagi, lalu yang keenam Bu Santi. Gitu ya. Ini untuk setiap paslon. Jadi yang lain tidak menanggapi. Oke? Nah,
Baiklah, kita lanjut saja. Nanti kita akan jelaskan lagi sesi kedua. Sekarang kita lanjut untuk sesi pertama dulu. Siap ya? Nanti Pak Eldi, setiap panelis memilih paslonnya terserah, gitu ya. Jadi harus siap. Oke. Panelis pertama harus memilih dulu paslonnya. Setelah itu nanti kita spotlight, lalu berikan pertanyaan. Ya, jadi disebutkan dulu nomor urut berapa yang akan diberikan pertanyaan. Oke? Pak Eldi, Pak Bu Santi, Pak Guntur, Basit sudah siap ya? Jadi ada 6 paslon. Oke? Silahkan. Silakan Pak Eldi untuk memilih paslon nomor berapa? Ya baik, saya akan pilih nomor 1, Bu. 1, oke. 1. 1 Hans dan Safira. Ya betul. Safiranya. Bentar ya, kita spotlight dulu. Oke. Silakan lanjut Pak Eldi. Baik. Untuk paslon nomor 1 yaitu Hans dan Safira. Tadi Bapak melihat dari visi dan misinya sangat luar biasa sekali. Jika Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, nah, apa yang Anda akan lakukan ketika Anda berhadapan dengan murid yang keras kepala? Misalkan Vira dan Has bikin satu program yang memang melibatkan siswa, tapi siswa itu nggak mau, keras kepala aja. Bagaimana cara mengatasi orang seperti itu? Silahkan dijawab. Ini jawab ya. Jadi orang yang tidak mau ikut program kami itu ya kan, kami berusaha untuk mengajak, membujuk dengan semenariknya. Semenariknya. Ya. Menariknya. Tapi kalau emang orang tersebut nolak, ya itu hak dia emang nolak. Boleh saya lanjutkan? Silakan. Oke, jadi tuh cara kita tuh pertama merangkul siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dengan berusaha untuk mencakup kebutuhan dan keminatan siswa mereka. Jadi menjadikan OSIS bersifat transparan dan terbuka. Hal ini bisa direalisasikan dan dimasukkan ke dalam program rancangan kami yang dicapai dengan komunikasi yang efektif atau level dan antar ketua divisi ataupun ketua OSIS. Gitu. Jadi kita bisa mengenali karakteristik warga SMP SIHA dengan baik. Kami ngelihat warga SMP SIHA ini suka alam dan suka tantangan. Nah, kekurangan mereka itu mereka kurang dorongan karena apabila mereka tidak didorong, mereka tidak ada keinginan berjiwa lebih kompetitif dan sukses kembali lagi ke visi misi kami yang kami katakan sebelumnya. Kami ingin mewadahi minat bakat siswa-siswi SMP SIHA dengan persiapan yang lebih matang dengan cara mencari sumber apa sih yang mereka butuhkan dan memastikan semua aspirasi siswa-siswi yang disampaikan gitu. Terima kasih pertanyaannya. Baik, cukup mungkin jawabannya, dan silakan teman-teman menjadi pertimbangan ya, teman-teman yang mau memilih. Jadi tadi ada 2 cara katanya, pertama merangkul dan kemudian yang kedua komunikasi. Baik, itu aja Bu Ria dari saya. Oke, terima kasih. Masya Allah, kita berikan semangat dulu untuk paslon pertama. Semangat. Bisa menjawab dengan baik ya. Oke, Masya Allah. Next, sekarang kita ganti panelis ya. Silahkan, Bu Santi. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Ria. Saya akan bertanya ke
paslon nomor 4, Sultan dan Darves. Oke, silahkan. Sultan dan Darves, siap ya. Tadi saya tertarik karena paslon ini menyinggung tentang aturan ya, tata tertib dan sebagainya. Yang ingin ditanyakan adalah apa yang akan dilakukan jika ada siswi atau siswa yang melanggar tata tertib sekolah? Silahkan boleh dijawab. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang ya. Kami akan mendiskusikan kembali dengan anaknya dan mungkin akan memberi pelajaran. Dan pelajaran apa? Dan bertanya kenapa? Kenapa lu? bertanya dan mengapa dan mendiskusikannya lagi dengan anaknya tersebut untuk memujuk kembali dan untuk tidak melakukannya hal yang melanggar aturan seperti itu. Sudah, Bu. Oke, siap. Terima kasih jawabannya. Sudah, Bu Ria? Oke, sudah ya. Masya Allah, kita berikan semangat lagi nih. Oke. Masya Allah ya. Oke, itu terkait aturan. Ya. Baiklah, kita lanjut. Silahkan, panelis selanjutnya Pak Guntur. Ya, terima kasih Bu Ria untuk waktunya. Di sini saya mau bertanya kepada paslon nomor 3 ya, kalau nggak salah Abi sama Raffi ya. Benar tidak? 2. Raffi, Abi 2. Kedua. Oke, silakan Raffi, Abi. Kita spotlight dulu ya. Alhamdulillah Raffi sudah bisa bergabung kembali ya. Terima kasih Raffi sudah bisa bergabung sama Abi. Nah tadi Abi sama Raffi ini katanya pas berkoalisi itu punya kesamaan dalam hobi gitu kan, berolahraga. Nah itu juga kan salah satu poin yang ada di SIHA ya. Nah, yang Bapak pengen tanyakan di sini ketika kamu terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil OSIS. Bagaimana nih cara kalian untuk memajukan atau mengharumkan nama sekolah ini dalam bidang yang kalian akan terjuni ini gitu. Ya, kira-kira bagaimana caranya kalian memajukan atau mengharumkan nama baik sekolah? Terima kasih. 3 menit dimulai dari sekarang. Gimana, Abi? Rafinya hilang, Pak. Rafinya hilang. Oh, ada. Paling memberikan latihan kepada itu ya. Jawab pertanyaannya, Pak. Mohon maaf, pertanyaan tadi apa, Pak? Pertanyaannya diulang. Oke. Uria, mohon maaf ini pertanyaan saya ulang lagi. Oke, siap. Ketika kalian menjadi ketua dan wakil OSIS, bagaimana cara kalian ya memajukan atau mengharumkan nama baik sekolah dengan bidang yang kalian tadi sebutkan ya? Gimana caranya? Oh, jadi ya caranya kayak ini, Pak, lewat pertandingan olahraga gitu, Pak. Untuk mengharumkan nama baik sekolah lewat pertandingan olahraga saja atau apakah ada masukan yang lain gitu untuk nama baik sekolah ya? Nama baik sekolah berarti kan bisa terdengar keluar lah intinya gitu. Kalau sekolah tuh seperti apa gitu? Ada mungkin masukannya? Tapi mau jawab, Pi? Tar lagi mikir lo. Bagaimana cara mengharumkan?
supaya bisa mengharumkan nama baik sekolah. Gimana, Raffi? Seri-seri. Cara membanggakan sekolah gitu ya, Pak ya? Ya, cara kamu membuat nama sekolah ini bisa harum gitu di masyarakat luar. Bertanding dengan sekolah lain. Ini waktu kurang dari 1 menit lagi. Gimana, Raffi, Abi, sudah cukup apa jawabannya seperti itu? Atau ada tambahan lagi, mumpung masih ada waktu? Untuk bisa meyakinkan kami untuk memilih Raffi sama Abi supaya bisa menjadi calon ketua. Kayak gini bahwa kan kita menciptakan pertandingan gitu ya, Pak ya? Ya. Terus ya kalau misalnya ya bisa gitu. Oke, waktu habis. Oke. Terima kasih Bu Ria atas waktunya. Terima kasih untuk Abi sama Raffi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Untuk Raffi dan Abi. Oke, nggak apa-apa ya. Memang kita kadang kalau misalnya lagi santai tuh cepet jawabnya gitu, bisa mikir. Tapi kalau misalnya di depan seperti ini, di ajang seperti ini, kadang sama. Ibu juga deg-degan gitu ya. Tiba-tiba, harusnya tadi tuh jawabnya ini. Gitu. Tapi tiba-tiba lupa ngeblank gitu. Nggak apa-apa, ini suatu proses pembelajaran ya. Oke, Masya Allah. Selanjutnya, panelis keempat, Kak Basit, sudah siap? Ya, halo Ibu. Siap. Silakan Kak Basit, pilih paslon nomor berapa? Suara saya ada nggak, Bu? Kenapa? Suara saya ada nggak? Suara, oke, jelas. Jelas kan? Ini sih Bu, saya pertama mau ngomong dulu. Saya mau nanya. Hilang Kak suaranya Kak. Boleh nggak nanya sama Aisyah? Kenapa? Berdua nanyanya sama Aisyah gitu. Berdua. Oh, mau duet. Oke, silahkan. Ini tidak bisa dipisahkan ya. Oke, ketua dan wakil ketua, silakan kita spotlight dulu ya, Aisyah. Ada apa ya tadi ya? Aisyahnya nggak ada, Kak Basit keluar ya? Mana tuh anak? Tadi ada, sekarang udah nggak ada. Bu, ini nanyanya cuma ke satu paslon doang ya, Bu? Iya, satu paslon saja. Silakan Kak Basit pilih nomor berapa? Ada. Tinggal yang belum nih ya, paslon nomor 3, 5, dan 6. Tapi kalau misalkan nanyanya ke yang udah gimana? Nggak apa-apa kan? Nggak boleh. Ini untuk yang berbeda. Bah? Oke. Nah, Kak Aisyah juga sudah bergabung. Tinggal 3, 5, dan 6. Aku boleh nanya? Boleh. Boleh ya? Silakan pilih dulu paslon berapa? Yang nomor 3 siapa, Bu?
Ada 3 Luna dan Mersya, 5 Daryl Kayis, 6 Indi Fatia. Saya nomor berapa sih ya? Buat bingung. Mau nanya buat yang Indi ya. Indi, oke. Paslon nomor 6, Indi dan Fatia. Siap ya? Oke, silahkan. Cara buat koordinasi anggota kalian gimana nih? Terus cara ngebagi waktu kalian juga gimana? Kan kalian sekarang kelas 8. Terus cara ngebagi waktunya gimana antara OSIS sama waktu belajar kalian? Terus sekarang online juga kan? Gimana kira-kira? Makasih. 3 menit dari sekarang ya. Klik, 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 klik. Oke, silakan. Klik, klik, ya. Klik, 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 jam klik, klik, klik. Jadi kita bagi gitu, setelah belajar, baru kita koordinasikan gitu. Udah. Gimana boleh diulang? Jika jam belajar, kami belajar. Setelah selesai, baru kami mengkoordinasikan jadwal untuk OSIS. Oke, makasih. Gimana, Basit? Mau nanya ke paslon berapa? Paslon nomor 3 sih kan ya, misalnya kan ya nomor 3. Asalnya mau nomor 1 sebenarnya, cuman nggak boleh. Oke, ini sudah paslon 6. Paslon 6 sudah selesai. Oke. Sudah? Oke. Kalau gitu kita beri semangat lagi dong untuk paslon 6 tadi yang sudah menjawab. Oke. Sip. Oke, karena ini ada panelis pendatang baru ya, satu lagi, baiklah, tidak apa-apa. Jadi sekarang gantian ke Basit ya. Kak Basit mau pilih paslon berapa tadi? 3? Nomor 3, Bu, ya. Oke, nomor 3 itu Luna dan Mersya. Oke, silahkan. Ya, halo Luna. Mersya. Pertanyaannya simpel sih, simpel banget. Seberapa penting sih sebuah jabatan ketua OSIS buat kalian? Karena kan jabatan ketua OSIS itu lumayan dekat ya sama guru-guru tuh, dekat banget lah pokoknya kalian paling center banget dari SMP tuh center tuh kayak orang yang dipandang lah sama teman-teman juga, sama kayak kepala sekolah, guru-guru, pokoknya dari SD sampai SMP tuh pasti kenal. Soalnya kalian, wah ketua OSIS SMP nih, ke kantin aja pasti inilah pokoknya. Seberapa penting pokoknya jabatan OSIS buat kalian, dan kalau misalkan kalian nggak kepilih, kalian bakal gimana? Nah, simpel kan? Udah simpel banget. Oke, 3 menit dari sekarang. Ya, menurut aku penting sih. Kayak kalau misalkan jadi OSIS itu menurut aku mungkin bisa lebih membantu siswa-siswa lebih mudah karena jabatan OSIS-nya itu. Ya itu aja sih, sama kalau misalkan nggak kepilih ya mungkin bisa coba lagi tahun depan, atau enggak ya bantu kecil-kecil aja buat OSIS yang kepilih sebagai anggota gitu. Udah sih gitu aja kayaknya. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Kita beri semangat lagi untuk kelompok 3. Yeay. Oke.
apa ini mau dilanjut lagi sama ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Oke, karena ada satu lagi yang belum. Dari paslon nomor 5, Bu. Iya, dari paslon nomor 5. Oke. Oke, kita pilih lagi dari urutan atas lagi ya, ke Pak Eldi lagi berarti ya. Oke, silakan Pak Eldi. Baik, Ibu Ria, terima kasih. Berarti sekarang paslon terakhir nih, para pemuda. Ya, pemuda. Daril dan Kais, ya. Pertanyaannya ya. begini. Kais dan Daril kan kelas 7, ya. Berarti nanti kalau terpilih merekrutnya kan bukan hanya kelas 7, di situ ada kelas 8, kemudian ada kelas 9 pula anggotanya. Nah, lalu bagaimana tindakan Kais dan Daril ketika salah satu anggotanya itu tidak melakukan tugasnya? Misalkan anggotanya kelas 8, kelas 9 canggung. Nah, bagaimana cara Daril dan Kais anggota yang tidak melakukan tugasnya gitu? Silahkan jawab Daril dan Kais. Saya akan menangani tersebut dengan tegas atau secara hukum. Apa ya? Lapor ke polisi maksudnya? Bukan, maksudnya jadi kalau ada anggota yang kelas 8 atau kelas 9 yang melanggar ya, melanggarkan Pak, melanggar. Iya, betul. Itu saya menangani dengan hukum. Tugasnya. Saya menangani saya menangani tersebut dengan hukum. Misal hukumnya itu ya sosial, misalnya seperti push up atau olahraga kayak gitu tuh biasanya yang dilakukan saat tatap muka pada hari Rabu waktu itu. Mantap. Ntar kalau pasti aja nggak berani. Itu aja Daril. Mungkin dari Kaisnya apa Kais? Coba ada tambahan. Kais dimohon untuk menjawab. Jika tidak, ya nggak apa-apa sih. Kata Kais dan juga harus menjaga kesopanan terhadap lebih tua. Nih untuk Kais nih harusnya bicara, jangan di chat ya. Itu keberanian seorang wakil tuh harus bicara gitu. Mic-nya Kais rusak Pak katanya. Oh, rusak. Baik, itu aja mungkin pertanyaan dari Bapak, dan ini jadikan pertimbangan nih bagi teman-teman untuk memilih paslon nomor 5. Terima kasih Bu Ria, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Eldi, dan kita beri semangat kepada paslon nomor 5. Oke, nah sekarang kita lanjut nih. Tadi kan sesi pertama itu setiap paslon diberikan satu pertanyaan, terus paslon lain tidak memberikan tanggapan ya. Lalu kita masuk ke sesi 2. Sesi 2 ini nanti berarti satu pertanyaan untuk 2 paslon ya. Oke, karena tadi dimulai Pak Eldi sudah, sekarang kita lanjut lagi ke Bu Santi. Ini bebas lagi ya Bu Ria ya? Ya, ini bebas lagi. Oke, pengen pilih yang paslon yang cakep nih, yang tadi pantun. Ayo siapa? Cakep. Cakep, yang paling gahol ya. ya? Paslon nomor 3 berarti ya. Nah, tadi juga sempat dibahas ya sama Kak Basit, kalau kalian itu nantinya, kalau tadi mungkin lebih khususnya ke ketua OSIS gitu ya, tapi secara keseluruhan, menjadi OSIS itu, entah itu teman-teman jadi ketua OSIS atau menjadi anggota, pastinya akan dilihat sama siswa yang lain nih, gitu ya, berarti menjadi contoh. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya mengajak? Nah, sekarang kalian udah baik, gimana caranya kalian mengajak siswa lain untuk juga baik, gitu ya, untuk melakukan hal yang positif? Silahkan, boleh dijawab. Ya, mungkin kalau misalkan buat mengajak siswa yang lain buat jadi baik juga, mungkin mulai dari kitanya dulu, wakil sama ketuanya gitu. Jadi ada contohnya, bisa dicontoh sama siswa lain gitu. Kalau misalkan kita buruk ya
jangan harap siswanya bisa baik juga gitu. Jadi mulai dari kitanya aja dulu. Gitu aja sih kayaknya. Enggak buat program apa gitu kan yang menarik. Jadi kayak orang, wah bisa deh gitu. Ya gitu deh. Gitu aja sih Bu. Nah, bagus, keren ya memberikan contoh. Dari wakilnya ada tambahan kan? Jawaban mungkin. Ya kayak gitulah. Nanti misalnya ada ya kalau paling adabnya paling bagus nanti dikasih hadiah atau apa gitu. Masya Allah dikasih hadiah Reward, ya. reward ya. Itu Buria. Oke, silakan Bu Santi memilih lagi siapa yang menanggapi paslon lain. Paslon 4 kayaknya. Paslon 4. Silahkan menanggapi. Silahkan Sultan Darves. Bu mau tadi jaringan aja lah. Oh iya, jadi Ibu ulangi ya. Tadi silahkan ditanggapi pernyataan dari paslon 3. Pertanyaannya, bagaimana cara mengajak siswa lain untuk memberikan contoh positif gitu. Kalau tadi kan kalian memberikan sebagai OSIS nih, kalian memberikan bukan memberikan contoh ya. Kalian itu gimana caranya mengajak orang lain untuk positif sama kayak kalian? Oke. Membuat kenyamanan dan kekompakan untuk menjadi solid agar bisa menjadi contoh untuk semua. Karena kalau kita udah dekat, kita gampang buat mengajaknya. Gampang banget ya, ya. Jadi harus dideketin dulu ya, dibikin nyaman dulu ya. Oke. Oke, cukup? Cukup Ibu. Cukup Bu Santi? Ya cukup Buria. Oke, cukup. Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan. Oke, sudah ada reminder nih ya, jam 11, Bu. Iya, ternyata memang tak terasa ya, kita sudah pukul 11 gitu. Namun kita ini tanggung nih ya, 4 lagi nih. Jadi saling menanggapi. Emang sebenarnya harusnya ada setiap paslon itu memiliki satu pertanyaan untuk ditanggapi kepada paslon yang lain gitu ya. Tapi karena mungkin ini karena terbatas waktu dan yang lain juga mau istirahat gitu ya. Jadi kita percepat untuk selesaikan di sesi 2 saja gitu ya. Oke, selanjutnya silakan kepada Pak Guntur. Pak Guntur, bisa disebutkan dulu paslon berapa saja? Jadi 2 paslon disebutkan. Oke, yang saya mau tanyakan sekarang ke Daryl ya. Daryl paslon berapa Bu? 5 dan 5 sama 1. Sama 1, oke. Daryl, Kais, dan Hans Safira. Boleh open Iya Bu. kameranya. Oke. Sip. Oke, ini saya mau tanya ke kelompok Daryl terlebih dahulu ya, nanti ditanggapi oleh kakak kelasnya Harisma sama Safira. Jika kalian menjadi ketua OSIS, ya, saat kalian menjabat itu pastikan kalian memiliki atau menghadapi sebuah hambatan-hambatan seperti ya saat rapat susah dihubungi, saat kalian ingin melakukan kegiatan acara tapi teman-temannya ada yang kurang kompak atau gimana. Di sini Pak Guntur mau tanyakan bagaimana cara
kalian memimpin sebuah organisasi supaya organisasi tersebut ya bisa menghadapi semua hambatan yang mungkin akan dilalui tersebut. Bagaimana coba caranya kalian bisa menghadapi semua hambatan itu? Pertama, saya akan memimpin organisasi tersebut dengan tegas. Jadi, jika tegas, kemungkinan anggota-anggota saya akan menjadi lebih baik dan mengikuti apa yang saya omongi atau perintah saya. Nah, di sini untuk Daryl kan di sini kan kelas 7 ya, paling rendah. Gitu. Nah, bagaimana sikap Daryl ke kakak kelas nih? Ya, apakah tegas seperti yang tadi Daryl sampaikan atau bagaimana? Justru saya akan lebih menghormati kakak kelas yang udah senior ya, senior misalnya SMP kelas 8, 9 atau SMA. Ada tambahan mungkin dari Kais? Kais lewat chat. Kalau dari saya bersabar dan mencari solusi untuk menghadapi hal ini. Kata Kais lewat chat. Oke, terima kasih buat Daryl sama Kais. Mangga ditanggapi oleh kakak kelas dari Karisma sama Safira. Bagaimana caranya kalian menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin akan dilalui saat menjabat sebagai ketua OSIS dan wakilnya? Nanti kamu mah jam 12 aja bisa. Mencoba memahami masing-masing pendapat untuk saling tidak mengutamakan ego. Mencari penengah dan solusi terbaik bersama-sama dengan menghasilkan keputusan yang terbaik, objektif dalam menilai dan tidak memihak. Barang Pak Mun. Vira boleh nambahin nggak Pak? Boleh. Oke. Jadi kita itu sebelumnya udah mempertimbangkan visi misi itu karena emang berkaitan banget kan. Terus kita tuh harus ada komunikasi lancar antara kita sendiri sebagai OSIS sama guru juga. Dan komitmen dalam rangka mewujudkan misi ini tuh harus penuh perhatian dan kerja keras di kerja kami itu sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS jika nanti kepilih. Karena kesuksesan dari kami itu butuh namanya persiapan strategi yang menekankan tindakan, aturan dalam membuat keputusan, dan standar pelayanan OSIS yang baik sebagai wadah aspirasi. Insya Allah, kami dengan sigap mengimplementasikan visi misi itu dalam percaya menghidupkan OSIS dan kemajuan SMPCH. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih buat Kak Safira sama Kak Karisma ya yang sudah menanggapi pertanyaan dan jawaban dari adik kelasnya. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan itu menjadi sebuah komitmen buat kalian juga ya nanti jika terpilih sebagai ketua dan wakilnya. Terima kasih Bu Ria, mungkin dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita berikan semangat lagi untuk paslon berapa tadi? Paslon 5 dan 1. Oke. Siap. Nih terakhir ya. Terakhir kita berarti yang belum itu paslon nomor 2 dan 6. Dan silakan sekarang gantian Kak Basit kembali. Terakhir nih. Kak Basit berarti ini ke paslon 2 dan 6 ya. Ada Raffi Abi dan Indi Fatia. Sekarang mulai Bu ya, saya nanya Bu ya. Sebentar ya, sebentar. Kita spotlight dulu. Coba sebentar. Mohon open kamera supaya bisa host spotlight-nya. 2 dan 6. Raffi, Abi, Indi, Fatia. Wah, ini kelas 8 semua ini. Satu kelas ya. Kak Basit mau tanya ke siapa dulu? 2 apa 6? Ke nomor 6 aja Bu. 6 ya, nomor 6 lalu nanti 2 menanggapi ya. Silahkan. Pertanyaannya simpel kayak tadi.
mampukah kamu menjalankan semua visi misi yang udah kamu siapin tadi? Pokoknya yang kamu omongin, kamu udah siap belum ngelakuin itu? Apakah kayak misalkan, aduh sebenarnya bikin visi misi ini tuh nggak yakin, cuman kayak buat formalitas doang bikin visi misi. Karena visi misi itu emang harus dijalanin kan, itu sama aja kayak janji, emang harus ditepatin kan. Nah kalau misalkan kamu gak nempatin itu, kamu bakal ngapain? Oke, itu aja sih. Itu aja. Oke, silahkan ditanggapi. Tadi pas awalnya boleh diulang lagi nggak, soalnya tadi putus-putus. Iya, boleh. Bentar. Yang tadi ya, mampukah kamu menjalankan semua visi misi yang udah kamu sebutin tadi? Karena kan visi misi itu janji ya, bukan sebuah formalitas aja. Kayak buat bikin visi misi, ya udahlah, nggak bikin visi misi ini aja. Nah, kalau misalkan kamu kepilih jadi ketua OSIS, kalau misalkan visi misi itu nggak kamu jalanin, aduh visi misi ini belum dilakuin, apa yang kamu lakukan buat selanjutnya? Nah, itu aja. Jelas gak? Kurang jelas? Ya, silakan. Nah, ini Fatia dijawab saja. Ayo Indi sama Fatia jangan berdebat sendiri. Ayo, waktu sudah berjalan. Karena tadi kan visi misi tidak hanya tercatat ya, jadi harus direalisasikan, intinya seperti itu. Nunggu di unmute, Ayo. Sudah lewat mau 3 menit. Jadi kan kamu tadi kan ya. Iya, nggak apa-apa disampaikan saja. Kita akan ganti jadi kegiatan yang lebih baik. Ya, kita ganti jadi kegiatan lain yang lebih baik. Bah, ngantuk, Cukup. Ya. Oke, cukup ya. Oke, silakan. Kedengaran suaranya? Iya, tadi terdengar. Raffi? Mau menanggapi? Sudah? Kak Basit gimana, Kak? Udah? Udah cukup. Udah cukup ya? Raffi? Ibu tanya sekali lagi. Raffi atau Abi? Masih mau menanggapi? Karena kan tadi banyak nih programnya keren-keren ya. Siapkah untuk merealisasikan ketika terpilih? Dan gimana supaya konsisten? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu sesinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Basit atas pertanyaannya. Masya Allah. Ini Fatia juga terima kasih. Kita beri semangat lagi untuk paslon nomor 2 dan 6. Yeay. Oke, alhamdulillah.
Ini waktunya juga sudah melewati pukul 11 ya, 11, 17. Walaupun memang harusnya ada satu sesi lagi untuk pertanyaan dari setiap paslon. Memang ini waktunya juga terbatas. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang masih stay di Zoom ya. Walaupun sudah lapar mungkin ya. Nah, nanti goals-nya nih, Ibu akan membagikan Google Form. Jadi pertama itu akan ada diminta nama. Kenapa? Karena memang tapi akan Ibu saja yang tahu gitu ya. Jadi tidak akan bocor, hanya Ibu saja yang tahu. Nanti diberikan nama dan kelas karena supaya terjaga gitu. Jadi ada datanya dan tidak ada kecurangan misalnya yang masuk yang mengisi orang lain atau akun lain gitu. Jadi berdasarkan sesuai data. Jadi Ibu akan menghitung suara yang sesuai data warga SIHA gitu ya. Siapa saja yang boleh kelas 7, 8, 9, guru-guru juga boleh. Gitu ya, untuk memilih, berhak memilih siapa yang pantas untuk menjabat ketua dan wakil OSIS pada tahun ini gitu ya. Nah, nanti teman-teman Ibu akan bagikan lewat chat box. Nanti juga yang tidak hadir boleh juga memilih ya. Nanti insya Allah wali kelas akan share di grupnya masing-masing. Oke. Nah, insya Allah hari ini pun langsung kita umumkan siapa yang mendapatkan pemilihan suara terbanyak. Jadi insya Allah nanti kita akan masuk kembali untuk perhitungan. Jadi nanti kita akan, kalian tahu kan pemilihan biasanya paslon 1, terus 2 gitu. Jadi kita hitung bareng-bareng supaya terbuka. Namun data kalian, siapa namanya dan kelasnya itu tidak akan disebutkan. Insya Allah aman. Jadi hanya memilih paslonnya saja, nomor urutnya saja. Jadi kalian siapkan mana yang terbaik untuk mengembangkan program OSIS di sekolah di SMP Islam Ibnu Hajar. Ya, oke. Mungkin itu saja. Nah, sekarang karena masih ada satu lagi, kita akan berikan kesempatan kepada setiap paslon untuk berorasi. Berorasi itu yaitu kesimpulannya ya, kesimpulan sedikit dan kampanye. Hanya 2 menit. Ibu berikan waktu 2 menit untuk setiap paslon, penutup gitu ya, kesimpulan dan berkampanye. Misalkan pilih nomor ini gitu ya. Siap ya? Siap. Oke, siap. Kita dari nomor 1 terus ya. Jadi kita dari belakang deh, dari 6 ya. Silahkan kepada paslon 6 untuk berorasi. Dimulai dari sekarang. Mohon maaf, open mic. Nah, kami harap kalian dapat memilih kami karena satu suara dari kalian sangat berpengaruh bagi masa depan SMP ISA Ibnu Hajar. Jangan lupa dukung kami nomor urut 6. Bersama kita membangun sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang silakan kepada paslon 5. Open kamera, silahkan. Iya. Pertanyaannya bebas kan? Oh, ini kesimpulannya Kak, kampanye terakhir. Oh, kita dukungan gitu ya. Kesimpulan untuk nomor 5. Kampanye. Oke. Kesimpulannya adalah kampanye ini jadi lebih memudahkan dalam pemilihan calon ketua OSIS. Bagaimana? Iya Kak. Sekarang kampanye. Pilih saya kenapa? Karena saya begini gitu. Minta dukungannya. Kenapa minta dukungan terakhir harus ya? pilih saya? Karena jika kalian memilih saya Oke, kenapa kalian harus pilih saya?
Ingat, karena tiap Tuhan itu kan ada satu atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi pilihnya satu aja ya. Jadi kenapa kalian harus pilih saya? Karena saya akan memimpin dengan bijak dan tegas. Begitu aja. Begitu? Sudah cukup? Ya. Oke. Terima kasih untuk paslon nomor 5. Selanjutnya. Paslon nomor 4. Videonya nyalakan, mohon maaf ya, untuk paslon siap-siap dinyalakan terlebih dahulu. Jadi tugasnya udah untuk spotlight. Mulai. 4. Mulai, Bu. Oke, sip. Wah, background-nya. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Bismillah teman-teman. Bijaklah dalam memilih siapapun yang terpilih setiap programnya. Namun ingatlah, nantinya kami terpilih, kami akan amanah dan tanggung jawab. Maka dari itu, pilihlah 4. Karena angka 4 biasanya disukai oleh para guru ikhwan. Kami muda, kami bertalenta, kami kompak. Allah Akbar. Masya Allah. Oke. Selalu ada moto itunya ya. Siap. Oke, terima kasih. Sekarang silahkan paslon nomor 3. Ya, pagi-pagi makan buah, jangan lupa coblos nomor 3. Yeay. Yeay, cakep. Ulang. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Kak. Pelan-pelan. 2, 3. Ayo, pilih kami nomor 3. Insya Allah amanah. Sasageo, yeay. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Sasageo. Oke, selanjutnya. Paslon nomor 2. Raffi Abi masih ada? Silakan, kampanye terakhir. The last campaign. Ada banget. Raffinya mana, Raffi? Raffi, buka kameranya. Raffi, Raffi keluar. Aduh, Abi, kira Abi deh mewakilkan sendiri, nggak apa-apa ya. Sok, silahkan kampanye terakhir. Apa ya? Bingung aku. Pilih nomor 2 gitu. Nanti nyanyi kalau Buria. Ya, Bi. Nggak ada, Bu. Jangan lupa minta dukungan aja. Apa ya? Gitu. Ya, yang mau coblos nomor 2 nggak apa-apa, yang lain juga nggak apa-apa. Ikhlas ya. Gitu, Kak. Oke, makasih Kak Bi. Tetap semangat. Nah, terakhir paslon nomor 1. Nah, siap. Sudah janjian? Udah. Oke, silahkan. Beli Safira? oleh-oleh ke Madura. Mana Safira? Safiranya di mute. Oke. 1, 2, 3. Beli oleh-oleh ke Madura. Di Di Madura. Madura ada jabatan Suramadu. Halo warga Sira. Mohon Mohon dukungannya untuk nomor 1. Kerja cerdas, Kerja cerdas, asli progresif, integritas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah semua acara sudah kita laksanakan. Terima kasih kepada paslon, panelis, guru-guru, dan murid-murid semua yang sudah hadir meluangkan waktunya. Dan satu lagi nanti Ibu mohon dukungan kalian memilih ya dengan bijak. Voting dengan bijak. Oke. Mungkin nanti kita share di grup aja ya, tidak di Zoom ya. Di grupnya masing-masing ya, agar semuanya juga tahu. Oke. Terima kasih teman-teman.
sudah pukul 11.27. Mohon maaf juga waktunya jadi agak Maaf, berlebih. Bu. Apa ada foto dulu? Nanti jam 1 Zoom lagi, Bu. Iya, nanti siang akan ada Zoom, namun 13.30, pukul 13.30 untuk apa namanya? Pengumuman. Tapi kan Bu ke sekolah, Bu. Ke sekolah kelas 8 yang Iwan. Dari jam sampai jam 2. Oh, jam 2 nggak apa-apa sambil nge-Zoom. Iya, nggak apa-apa. Bu, susah, Bu. Jam setengah 12 Zoom lah. Tapi kan jadi bentar. Ya nggak apa-apa, kelas 8 yang penting nanti setelah ini pilih dulu, voting dulu ya. Suara kalian juga berarti bagi teman-temannya ini yang 6 paslon ini. Lalu nanti boleh nanti kalau kelas 8 ke sekolah, nanti yang Zoom kelas 7 dan kelas 9. Oke, terima kasih Ibu, ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa kalian tetap apa ya? Tetap dukung paslon ini gitu ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama. Bukan, boleh itu live. Ya boleh, silakan live. Boleh, Mas.